Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang teknik manipulasi yang bisa bikin kita mengalami kerugian finansial. Oke, langsung aja. Episode 8. Yang punya uang, yang punya kekuatan. Satu contoh percakapan yang pernah saya obrolin sama teman saya zaman dulu. Dia bilang kayak gini. Maaf mas, 30 jutanya hilang. Itu yang diucapkan oleh teman saya ketika saya mempercayakan renovasi interior di salah satu usaha saya kepadanya. Meski 30 juta bagi saya dan sebagian orang tuh nggak banyak, tapi rasa sakit ketipu seseorang benar-benar kerasa ke saya waktu itu. Apalagi dia teman saya dan dia salah satu orang yang saya percaya. Terus gimana rasanya orang-orang yang ketipu 300 juta, 3M, 30M, atau bahkan lebih? Karena nggak lama setelah kejadian itu, salah satu teman saya ketipu 3M. Uang yang dia pasrahkan kepada seorang kontraktor untuk merenovasi rumah yang baru dia beli, hilang. Nah, lucunya, saya yang ketipu 30 juta dan teman saya yang ketipu 3M itu ketipu dengan cara yang hampir sama. Jadi sebetulnya para penipu atau manipulator itu dia nggak peduli berapa nominalnya, cara mereka hampir sama. Setelah itu saya mengalami beberapa kejadian tertipu juga, dan setelah berkali-kali tertipu, saya melakukan refleksi. Saya menyadari sesuatu, yaitu dia yang pegang uang, dia yang pegang kekuatan. Dan yang akan saya ajarkan kepada kalian adalah sebuah ilmu yang bisa membantu kalian mengurangi risiko rugi finansial di masa depan. Kenapa dia yang pegang uang, dia yang pegang kekuatan? Karena ketika kamu memberikan uang kepada, katakanlah rekanmu, setelah dia pegang uangnya, dia bisa kabur dan kamu gak bisa apa-apa. Jadi pastikan kamu tahan uangmu sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Nah, cara yang biasanya dilakukan para penipu itu, dia meyakinkan kita untuk memberikan uang sebelum barang kita terima atau pekerjaan sudah dia selesaikan. Nah, katakanlah uang sudah kalian serahkan. Setelah itu, terserah dia dong mau ngasih barang ke kamu itu apa enggak. Mau menyelesaikan kontrak proyek atau enggak. Itu semua terserah dia. Kalau udah kayak gitu, semuanya kembali pada integritas rekanmu itu. Dan kalian tahu sendiri, integritas orang zaman sekarang tuh kayak gimana. Dan kalau dia nggak menepati janji dan kabur dengan uangmu, kamu cuma bisa pasrah. Kenapa gitu? Kita lihat dari kacamata hukum di Indonesia. Pertama, kamu nggak bisa bikin laporan ke polisi tentang kasus penipuan dengan nominal kecil. Kedua, kalaupun itu nominal besar dan kamu mau angkat kasus itu ke meja hukum, kamu akan keluar uang yang sangat banyak untuk pengacara dan sebagainya. Ketiga, kebanyakan uang di rekening penipu itu nggak ada atau hampir nol. Kasarannya, penipu tuh nggak punya uang, maka dari itu mereka menipu. Kenapa bisa begitu? Karena para penipu itu cepat banget kalau ngabisin uang. Lebih cepat dari mereka mendapatkan uang. Jadi meskipun nanti kamu menang di pengadilan, nggak ada aset yang bisa disita pengadilan untuk mengembalikan uangmu. Dan pun ketika kamu menang di pengadilan dan bisa memaksa dia untuk mengembalikan lewat persetujuan hakim, dia cuma bisa nyicil sebisa dia sampai lunas. Dan itu bisa makan waktu bertahun-tahun atau puluhan tahun. Kalau kalian nggak percaya, jika kalian punya kenalan pengacara atau orang yang melek hukum, coba tanya tentang mereka. Tanya kepada mereka tentang menuntut seorang penipu, dan dia akan bilang, menuntut penipu itu sia-sia. Jadi kalau kalian sudah tertipu, ya sudah, ikhlaskan. Anggap aja buang sial. Ingat, dia yang pegang uang, dia yang pegang kekuatan. Jadi selama kamu pegang uangnya, apapun yang kamu rencanakan, pasti berjalan lancar. Dan ketika kalian gak pegang uangnya, dia tahu dia punya kekuatan. Dan dia tahu kamu gak punya kekuatan. Kalaupun dia kabur ya, kamu gak bisa apa-apa.
Sekarang kita bahas tentang kasus teman saya yang ketipu 3M. Dia menawarkan ke banyak kontraktor untuk merenovasi rumah yang baru dia beli. Dan pada akhirnya dia milih kontraktor yang paling murah, yang cuma minta dana 3M. Seharusnya kalau sesuai apa yang dijanjikan sama mereka berdua ya, teman saya cuma harus DP 500 juta sampai pekerjaan si kontraktor itu selesai sekian persen. Terus dia cairkan lagi sisanya hingga pekerjaan itu selesai. Tapi entah bagaimana caranya, si kontraktor ini bisa meyakinkan teman saya untuk langsung ngasih 3M. Nah, setelah 3M ini masuk ke rekening si kontraktor, dia langsung kabur keluar kota dan gak tahu kabarnya gimana. Setelah 2 bulan pun, polisi masih gak tahu di mana si kontraktor ini berada. Dan saya yakin 2 bulan cukup untuk si kontraktor menghabiskan uangnya. Nah, pada akhirnya, karena terpaksa, teman saya akhirnya jual rumah yang seharusnya direnovasi. Dan dia tinggali sampai nanti dia tua. Untuk membayar utang yang ternyata duit 3M tadi itu pinjem bank. Kan kacau kalau kayak gini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dia yang pegang uang, dia yang pegang kekuatan. Karena teman saya nggak sadar ketika uang sudah dia berikan kepada kontraktor, dia sudah kehilangan kontrol pada semua hal. Seharusnya dia baru kasih uangnya setelah dia puas sama pekerjaan si kontraktor. Kalaupun alasan si kontraktor dia nggak punya uang untuk beli bahan material, justru dia harus tambah curiga. Kalau dia aja nggak punya uang kapital atau modal awal untuk modal usahanya, gimana dia bisa balikin uang kita kalau kita rugi? Jadi nanti kalau kalian bernegosiasi uang besar, dan lawan kalian minta untuk langsung dibayar di muka, kalian harus curiga dan mulai berhati-hati. Kalau cuma DP, nggak apa-apa. Nah, setelah kalian tahu dia yang pegang uang, dia yang pegang kekuatan, saya mau tambahkan suatu fakta yang harus kalian tahu. Bahwa uang itu licin. Dan karena dia licin, kita bisa saja tanpa sadar tiba-tiba kehilangan uang. Contohnya, zaman dulu waktu kuliah, karena saya punya usaha kecil-kecilan, untuk terlihat profesional saya pasang telepon rumah di kos. Dan pada suatu liburan panjang, saya pulang kampung. Dan teman saya telepon ke saya, kalau dia mau pinjem kos, karena dia nggak ada uang buat ngekos. Karena dia teman saya, dan kos saya juga kosong, terlebih barang-barang berharga saya juga saya bawa pulang ke kampung, saya izinkan dia pakai kos saya. Dan tanpa saya sadari, setelah saya balik kosan, tagihan telepon saya sudah hampir 3 juta. Yang padahal uang saku saya zaman waktu itu tuh cuma 1 juta lebih dikit. Di sini saya nggak bisa apa-apa. Tagihannya atas nama saya, teman saya nggak mau bayar pun ya, saya tetap yang harus bayar. Dan juga kalau teman saya nggak mau bantu, saya juga nggak bisa apa-apa. Dan saat itu juga saya sadar bahwa ikatan pertemanan itu bisa menghilang begitu saja. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah salah satu alasan terbanyak kerugian finansial itu ketika kita memasrahkan seseorang tentang sesuatu yang kita bertanggung jawab atasnya. Salah satu contoh lainnya adalah kartu kredit. Contoh ini saya ambil dari cerita seorang teman. Karena dia sangat bucin, dia pinjamkan kartu kreditnya ke pacarnya. Dan karena tagihan kartu kredit itu sebulan sekali, jadi terkadang kita nggak sadar dan tiba-tiba kita sudah rugi besar. Karena tagihannya meroket. Tanpa dia sadari, pengeluaran pacarnya meroket drastis. Dan di awal bulan total tagihan dari kartu kreditnya udah 5 kali dari total gajinya sebulan. Padahal kalau nggak salah waktu itu tuh gajinya dia tuh sekitar 10 juta kali ya. Berarti total bulan depannya dia harus bayar tuh 50 juta. Dan belum tentu dia punya uang segitu kan. Pada akhirnya pacarnya pun kabur dan dia nggak bisa apa-apa. Karena dia menyerahkan kartu kredit itu dengan konsen kan. Dia sadar penuh bahwa dia menyerahkan kartu kredit ke pihak ketiga. Dan pihak ketiga menghabiskan kartu kreditnya. Yang bank nggak bisa apa-apa, polisi pun juga nggak bisa apa-apa. Jadi, gender apapun kalian, mau cowok mau cewek, kalau bucin ya ngotak dikit lah. Jangan sampai bucin itu menghancurkan hidupmu. Pelajaran terakhir tentang kerugian finansial adalah hutang. Kesalahan pertama kita dalam meminjamkan uang adalah
seringnya kita berpikir bahwa dengan meminjamkan uang ke teman kita, dia akan hutang budi, dan hutang budi itu bisa memperkuat pertemanan. Tapi semua itu hanyalah ilusi. Bahkan ada pepatah dari Cina yang bilang kayak gini, kalau kamu pengen punya musuh, pinjamkan uang ke temanmu. Jadi jangan pernah pinjamkan uang dengan nominal besar ke temanmu. Nominal besar yang saya maksud adalah nominal yang ketika uang itu hilang, kehidupan kalian akan kacau. Apalagi kalau sebisa mungkin lah ya, jangan pinjemin uang ke teman yang kamu sudah anggap sahabat sendiri. Kalau misal kalian konflik karena utang itu kan ya sia-sia dong hubungan kalian bertahun-tahun. Tapi kalau kalian minjemin nominal kecil nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba masuk ke inti materi. Pertama, kebanyakan alasan pertemanan yang hancur adalah hutang. Itu fakta. Jelas dong, nggak mungkin kamu minjemin uang ke musuhmu. Kalaupun kamu minjemin uang, pasti ke orang yang kamu kenal dan kamu berhubungan baik dengannya. Kedua, ada berbagai macam penghutang, nanti saya bahaslah kapan-kapan. Salah satu yang menurut saya sangat bahaya adalah penghutang yang boros, atau saya sebut penghutang kronis. Gajinya 5 juta, pengeluarannya 5 juta juga. Ketika bulan selanjutnya, gajinya cuma sisa 3 juta, pengeluarannya akan tetap 5 juta, atau bahkan lebih. Nah, gimana caranya dia bisa hidup sesuai lifestyle-nya yang boros, padahal gajinya berkurang? Ya karena dia ngutang. Nah, apesnya, kalau kamu salah satu orang yang meminjamkan uang ke penghutang kronis ini, uangmu akan susah untuk kembali. Kalaupun ya, kalian bisa coba ketika dia gajian langsung kamu tagih. Ketiga, dia yang pegang uang, dia yang pegang kekuatan. Begitu juga kalau kamu meminjamkan uang ke temanmu. Katakanlah kalian punya teman yang ketemu setiap hari. Kalau kalian pinjemin uang ke dia dengan nominal yang besar, karena kalian sering ketemu, kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik antara kalian berdua. Dan ketika konflik ini meledak, dan dia masih punya utang ke kamu, pada akhirnya kamu dipaksa mengalah, atau mungkin dia bakal mengancam, kalau masalah kayak gini terus, utangmu gak akan aku bayar. Nah, karena kamu takut kehilangan uang yang dia pinjam, karena konflik yang terjadi dengannya, kamu pun akan ngalah. Dan ya, kamu gak bisa apa-apa. Karena kamu takut kehilangan uangnya. Keempat, terus gimana Pak cara untuk menghindari meminjamkan uang? Ketika ada teman kalian bilang, bro, punya 500 gak? Pinjemin dong. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kamu harus memutuskan mau minjemin apa enggak. Jika iya, kamu mau minjemin, kamu harus mikir juga bahwa ketika dia nggak bisa mengembalikan, apakah kehidupanmu akan kacau dan apakah kamu ikhlas? Nah, ketika kamu nolak, gimana cara nolaknya? Saya kasih 2 cara untuk nolak. Ini cara pertama tuh cara yang sering saya lakukan waktu saya kuliah dulu. Kamu coba bilang ke dia, bro, aku nggak punya 500. Ntar kalau kamu mau nemu yang mau minjemin, kamu pinjem 1 juta. Ntar aku pinjem 500 dari kamu. Percayalah, dia nggak akan ngutang lagi ke kamu. Dan kalau dia masih ngeribuhin kamu untuk minjemin uang ke dia, kamu bisa pakai cara kedua, yaitu cara preventif. Dan ini agak lucu ya. Karena ketika tanggal muda, dan kamu tahu temanmu itu gajian, kamu pinjem dia uang. Nggak usah banyak-banyak. Katakanlah 200. Dan nanti pada suatu hari, kalau temanmu itu pinjam ke kamu kembaliin uang tadi sesuai dengan nominal itu. Jadi seakan-akan kamu bayar utang ke dia. Gitu. Nah, jika ada kasus lain di mana kamu memang harus meminjamkan uang ke dia, atau kamu nggak enak kalau nggak minjemin dan berbagai macam alasan lainnya, kamu pinjemin dia uang, tapi kamu minta jaminan. Entah itu HP, laptop, kendaraan, dan sebagainya. Saya yakin beberapa dari kalian berpendapat bahwa jaminan di antara pertemanan itu nggak boleh. Tapi kalian nggak boleh senaif itu. Bank aja yang udah beroperasi ratusan tahun selalu minta jaminan. Kenapa kita yang cuma berteman beberapa tahun nggak boleh minta jaminan? Dan kalian juga harus ingat, dia yang pegang uang, dia yang pegang kekuatan. Nah, karena kalian pegang jaminan, poros kekuatan tadi jadi seimbang. Karena kamu punya sesuatu yang berharga darinya.
cepat atau lambat pasti dia akan bayar utang. Dan dengan cara ini pula, pertemanan kalian terjamin untuk tetap lanjut dan gak hancur karena utang. Ya dong, di sini ada sebuah perjanjian di antara kalian bahwa kamu pegang barang berharganya dan dia pegang uangmu. Pertemanan kalian akan tetap lanjut, karena gak mungkin ada salah satu pihak yang memanipulasi pihak lainnya untuk memanfaatkan keadaan biar dia nurut kepada dia. Kalau kalian masih ngeyel dan tetap senaif itu untuk minjemin uang atau memasrahkan sesuatu kepada orang lain, nggak apa-apa, lakuin aja. Nanti kalian akan belajar dari pengalaman. Oh ya, tapi ingat, jangan telan mentah-mentah apa yang saya ajarkan. Terkadang memang ada teman yang benar-benar kita harus minjemin uang, entah karena dia kena musibah, kecelakaan, atau keluarganya sedang butuh, atau dia nggak bisa bayar kuliah, apapun itu, yang sebagai teman kita nggak boleh egois. Kalau bisa bantu ya bantu, karena pada masanya pun saya juga pernah berutang. Dan mungkin nanti ada masanya kalian juga butuh berutang. Oke, sekian dari materi kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.